Halo semuanya, apa kabar? Di video sebelumnya kita udah ngobrolin soal gimana cara ngadepin rasa malu setelah gagal. Pasti, gue yakin banyak dari kalian yang rasa ini ya, dan kayak ngerasa nggak bisa bangkit. Gue ngerti banget perasaan itu, karena jujur gue juga pernah di posisi itu. Tapi, malu itu cuma langkah pertama. Hari ini kita akan lanjut ke langkah yang gak kalah penting, yaitu nilai ulang kegagalan lu. Karena seringkali kegagalan itu gak seburuk yang lu pikirin. Kadang itu justru momen dimana hidup kasih lu pelajaran yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Nah, dulu gue pernah ngalamin kegagalan yang besar di hidup gue. Gue ngira itu titik terendah yang gak akan bisa gue lewatin. Tapi setelah itu gue diem, gue mikir, dan gue mulai pelan-pelan nge-review apa yang salah. Gue sadar, ternyata ada banyak banget pelajaran yang bisa gue ambil. Bisa jadi lu juga lagi di titik yang sama sekarang. Dan lu mungkin ngerasa stuck gak tahu harus gimana. Tapi, percaya deh, kalau lu mulai nilai ulang apa yang terjadi, lu bakal ngelihat kegagalan itu dari sisi yang berbeda. Kenapa sih lu harus nilai ulang kegagalan lu? Yang pertama itu adalah kegagalan bikin lu sadar apa yang lu salah. Lu nggak bakal tahu strategi lu salah kalau lu nggak ngerasain efek gagalnya. Jadi, gagal itu kayak alarm buat ngasih tahu lu ada hal yang perlu diubah. Yang kedua, kegagalan itu guru yang terbaik. Lu mungkin pernah dengar ini, tapi gue kasih contoh ya. Kalau lu belajar naik sepeda, lu pasti pernah jatuh kan? Nah, dari situ lu belajar gimana caranya jaga keseimbangan. Sama kayak hidup. Pelajaran yang lu dapat dari kegagalan itu jauh lebih nempel daripada sekadar teori. Yang ketiga, lu jadi lebih tangguh. Setiap kali lu bangkit dari kegagalan, mental lu makin kuat. Dan percaya deh, itu bakal jadi keunggulan yang gak semua orang punya. Cara nilai ulang kegagalan lu, yang pertama adalah tulis ulang cerita lu. Kadang saat kita gagal, kita keburu nyalahin diri sendiri. Tapi coba deh, lu tulis ulang cerita lu dari sudut pandang yang objektif. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa ekspektasi lu? Kenapa nggak sesuai? Ini bukan buat nyari siapa yang salah, tapi buat ngeliat situasinya secara lebih jernih. Yang kedua, tanya ke diri sendiri apa yang bisa gua lakuin lain kali. Fokus ke solusi, bukan masalah. Misalnya, lu gagal wawancara kerja. Daripada terjebak di rasa kecewa, tanya ke diri lu sendiri. Apa sih yang bisa gua tingkatin buat wawancara berikutnya? Persiapan, cara ngomong, gitu. Yang ketiga, cari sisi positifnya. Ini klise, tapi selalu ada sisi positif dari balik kegagalan. Mungkin lu gagal di satu kesempatan, tapi lu belajar sesuatu yang nantinya bakal jadi modal di langkah berikutnya. Yang keempat, jangan bandingin diri lu sama orang lain. Ini yang penting banget. Jangan ngelihat pencapaian orang lain terus lu jadi minder. Fokus aja sama progres lu sendiri. Semua orang punya timeline-nya masing-masing. Jadi kegagalan itu bukan akhir. Kegagalan itu cuma momen di mana lu buat belajar dan jadi lebih baik. Gua tahu rasanya nggak gampang buat mikir kayak gini saat lu lagi jatuh. Tapi percaya deh, semakin lu latihan ngeliat kegagalan dari sisi positif, semakin gampang lu buat bangkit di masa depan. Kegagalan itu nggak akan pernah berhenti jadi bagian hidup dari kita. Tapi yang nentuin apakah itu bikin kita maju atau bikin kita mundur adalah gimana cara kita ngelihat dan nyikapinnya gitu. Jadi apa langkah pertama lu buat nilai ulang kegagalan lu hari ini? Ini merupakan pertanyaan malam ini ya. Tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu cerita lu bisa jadi inspirasi buat yang lain. Dan jangan lupa di episode berikutnya kita bakal bahas kisah-kisah sukses dari orang-orang yang terkenal dimulai dari kegagalan. Gue yakin ini bakal bikin lu makin percaya kalau kegagalan itu wajar dan bisa jadi awal dari sesuatu yang besar. Sampai ketemu di video berikutnya. Take back your life bro.